Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Dian Restia Wulandari, mahasiswi dari STKIP Aisyah Riau. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan surat Al-Kafirun beserta hukum tajwidnya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Tahsin Al-Quran. Kita langsung baca saja ya surat Al-Kafirunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Kafirun. Nah sekarang kita akan membahas hukum tajwidnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang uraian hukum tajwid pada surat Al-Kafirun. Nah, di sini pada ayat pertama kita menjumpai hukum tajwidnya ada 3. Yang pertama, ya ayyuha. Hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2 sampai 6 harakat. Nah, untuk yang kedua yaitu al-kaf. Nah, hukumnya ada 2. Yang pertama alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf, dibaca secara jelas. Kemudian yang kedua hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf kaf berharakat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasyid. Cara membacanya 2 harakat. Yang ketiga yaitu Al-Kafirun. Hukumnya mad arid disukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Oke, pada ayat kedua di sini kita juga menjumpai hukum tajwidnya ada 3. Yang pertama, la. Hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, jadi dibaca 2 atau 4 harakat. Nah, yang kedua yaitu ma. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasyid, karena membacanya 2 harakat. Nah, yang ketiga ta'budun. Hukumnya mad arid disukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya kita panjangkan 2 atau sampai 6 harakat. Oke, pada ayat ketiga kita menjumpai hukum tajwid sebanyak 6, yaitu la. Hukum mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Kemudian antum.
Hukumnya ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Kemudian a. Nah, di sini kita hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya dengan jelas ya. Kemudian du. Di sini dunya hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharakat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kemudian di sini ma dibaca panjang karena hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah. Jadi dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Kemudian a'bud. Di sini hukumnya qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwakaf dan membacanya dipantulkan lebih tebal. Pada ayat keempat di sini kita menjumpai 6 tajwid juga. Yang pertama yaitu la. Hukumnya mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dan dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Nah, yang kedua yaitu ana. Hukumnya tanda sifrul mustahil yaitu tanda bulatan kecil lonjong di atas huruf alif dibaca huruf nun dengan panjang bila diwakaf atau dan dibaca pendek bila washal atau terus. Yang ketiga abid. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf ain berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Kemudian abidumma. Hukumnya idgham bigunnah karena huruf dal berharakat dhammah, tanwin bertemu huruf mim. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harakat. Ma. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Dibacanya panjang 2 harakat. Nah, yang terakhir yaitu abad. Hukumnya idgham mutajanisain karena huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Nah, di ayat kelima di sini kita menjumpai hukum tajwid sebanyak 5 yaitu wala antum. Hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2 sampai 5 harakat. Kemudian antum. Hukumnya ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Kemudian antum abidun. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf ain berharakat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Kita bacanya 2 harakat. Ma'bud. Hukum mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dan dibaca 2 sampai 5 harakat. Kemudian ma'bud. Hukumnya qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwakaf. Cara membacanya dipantulkan dengan tebal. Nah, di ayat yang terakhir di sini kita menjumpai hukum tajwid sebanyak 4 buah yaitu lakum. Hukumnya izhar syafawi karena huruf min sukun bertemu dengan huruf dal. Di sini kita membacanya dengan jelas. Kemudian lakum dinukum. Hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat. Dinukum. Hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya dengan jelas. Waliyadin. Hukum mad
arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya panjang 2-6 harakat. Baiklah teman-teman, demikian uraian hukum tajwid dari surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun ini sering dibaca dalam sholat berjamaah, alangkah baiknya kita mengetahui hukum tajwidnya agar lebih lancar dan fasih dalam membacanya. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dalam video ini teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.